Oke, selanjutnya kita masuk kepada reaksinya ya. Yang kedua yakni reaksinya terkait dengan sifat kimianya, reaksi pada alkena ya. Ini terkait dengan sifat kimia dari alkena ya. Sifat kimia kan berarti terkait dengan reaksi ya. Nah, di sini terkait dengan sifat kimianya yakni pertama adalah reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran ya, reaksi pembakaran ini ya, reaksi pembakaran ya pada alkena umumnya tidak sempurna ya. Umumnya tidak sempurna ya. Tidak sempurna berarti kalau pembakaran sempurna kan dia menghasilkan CO2. Nah, dia tidak sempurna. Kenapa? Karena ya kadar C-nya tinggi ya. Kadar C-nya tinggi. Karena itu agar pembakarannya sempurna ya. Pembakaran sempurna ya. Maka perlu ya, kan kalau pembakaran perlu apa? Perlu gas O2, gas oksigen ya, perlu oksigen yang banyak seperti itu ya. Banyak berarti yang ditambahkan seperti itu. Nah, di sini itu adalah pertama reaksi pembakaran. Yang kedua kita pelajari, diperhatikan adalah reaksi adisi ya. Nah, reaksi adisi ya, namanya aja adisi berarti dari kata add ya. Add itu apa sih? Tambah, ditambahkan ya, add saya ya, add. Nah, add ini artinya tambah ya, berarti reaksi adisi ini ya merupakan reaksi penambahan suatu gugus atau atom ya kepada suatu senyawa ya, pada suatu senyawa sehingga menjadi jenuh atau pada hal ini menjadi dia ikatannya tunggal. Jadi reaksi penambahan. Jadi adisi itu apa? Reaksi penambahan ya. Reaksi penambahan gugus atom pada suatu senyawa sehingga terjadi penjenuhan seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya ini pada yang pertama adalah hidrogenasi, yang A ya. Hidrogenasi. Berarti ini adisi dengan gas hidrogen. Nah, jadi adisi dengan gas hidrogen spesifiknya disebut dengan hidrogenasi. Contohnya kita punya sini CH2, CH, CH3 direaksikan dengan H2. Adisi itu apa? Penambahan, ditambahkan H2. Nah, ditambahkan H2 menjadi, maka H2-nya ini akan menyerang ya, akan menyerang ikatan rangkapnya ini ya, menambahkan ya ke ikatan rangkapnya sehingga ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal. Jadinya seperti ini, CH3 ya, CH2 di sini ya, CH3 masing-masing masuk satu ya. Jadi H-nya di sini kan H2, berarti H2 kan begini ya. Kalau kita representasikan ya, H2 ikatan H dengan H, berarti H-nya ini masuk ke sini ya, yang satunya lagi masuk ke sini sehingga ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal. Yang sini jadi CH3, yang di sini jadi CH2, maka ikatannya jadi ya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah reaksi hidrogenasi, ditambahkan H2 seperti itu ya. Tambahkan H2 seperti itu ya. Oke. Kemudian ya, yang B adalah hidrogenasi yang pertama, yang kedua adalah halogenasi. Namanya halogenasi berarti dengan halogen ya. Adisi dengan halogen berarti dengan X ya. Dengan X itu ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Ini diingat ya, halogen.
Nah, misalnya kita punya sama deh CH2, H2C sama ya. Sini CH3 ditambah Cl2 ya, reaksinya berarti nah 3 ya. Tuh 2 3. Nah, berarti masing-masing Cl-nya masuk satu-satu gitu ya. Berarti di sininya Cl, di sininya Cl. Tadi masuk HH gitu kan ya. Nah, di sininya berarti CH2, di sininya jadi CH aja ya kan, sudah ada Cl-nya. Ini jadi CH, di sini CH3. Paham ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan adisi asam halida ya. Adisi asam halida. Asam halida itu apa? Asam halogen yang tadi. Jadi HX ya. Kalau halogen kan X ya. Kalau asam halida berarti HX seperti itu. Nah, ini menggunakan aturan Markov-Nikov, diperhatikan ya. Aturan Markov-Nikov ya. Di mana ya atom H dari asam halida akan masuk pada atom C ikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Jadi atom H yang masuk ya, atom H dari halida kan direaksikan dengan halida ya. Atom H dari HX yang masuk lebih cenderung ya akan masuk ya, yang masuk menuju atom karbon yang lebih tersubstitusi atau bisa disebut dengan atom H-nya lebih banyak. Nah, ini oleh karena itu banyak juga yang bilang aturan Markov-Nikov ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, gimana nih yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya? Kita lihat ya, CH2CH ya. CH3 direaksikan dengan asam halida HCl lah ya. Nah, jadi apa gitu produknya? Nah, HCl di sini berarti kita fokus pada, ingat ini alkena ya, fokus pada ikatan C rangkap 2-nya seperti itu. Nah, pada C rangkap 2-nya ini ya udah ya, C rangkap 2-nya ini direaksikan dengan HCl. Nah, maka atom H ya, ini kan atom HCl kan ada ikatannya nih. Kita tidak menggambarkan saja ini ada ikatannya ini HCl. Nah, atom H-nya ini lebih milih pada atom karbonnya kan ada 2 nih ya. Diperhatikan ini ada 2 ya, ada 1 bukan ini. Ini. Ya, ini ada 1, ini ada 2 ya. Nah, yang ada ikatan rangkapnya lebih milih kepada H-nya yang lebih banyak ya. Atom karbon yang mengikat H yang lebih banyak atau disebut atom karbon yang lebih tersubstitusi, maka H-nya ini akan masuk ke sini ya. Karena atom karbon yang pertama ini atom karbon yang kedua ya, ini atom karbon ketiga lebih banyak ngikat H-nya, ada 2 H yang diikat. Sedangkan atom karbon yang kedua cuman 1 H ya. Dia nggak mau. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Jadi yang udah banyak H-nya ditambah lagi H-nya jadi CH3 gitu kan ya. Yang dikit ya udah makin dikit gitu ya, tetap aja segitu ya. Jadi ini aturan Markov-Nikov ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Itu cuman perumpamaan aja. Nah, maka Cl-nya masuk kemana? Ya berarti Cl-nya masuk ke yang satunya lagi ya, sini nih Cl-nya nih, ke atom karbon satunya lagi. Maka reaksinya menjadi sebagai berikut. Di CH berapa? 3 kan ya, nambah kan, yang kaya makin kaya. Ini udah 2, ini cuma 1, nambah 1 lagi jadi CH3. Di sini CH ya. Nah, di sini ada Cl kan, masuk Cl. Terus di sini ada CH3. Nah, ini namanya tadi propena ya. Ada ikatan rangkapnya, kemudian dia menjadi ikatannya tunggal. Namanya adalah apa? 2 ya kan, posisinya 1 2 3 ya. Terus yang rantai induknya itu ada 3 ya, rantai induknya ada 3. Nah, oke, berarti namanya 2 kloro
apa namanya, propana ya. Jadi alkana ya. Nah, kalau propana seperti itu, ini propena ya.